aku tutup gitu. Jadi sebenarnya Bepom ya Bepom, cuma sama aku ditutup gitu. Sebenarnya Bepom ya Bepom, cuma sama aku ditutup gitu. Dokter Reza Gladys yang licik berlindung di balik kedokterannya yang kalian tidak tahu, gue tahu. Heran gue, lu pada circle-nya, lu yakin itu skincare nggak mengandung overclaim merkuri, dan lu masih pada membela gitu, terus mengucap syukur, alhamdulillah akhirnya ini apa segala macam, cuy, juah, munafik. Gue sangat setuju banget kalau misalnya pengacara itu membela klien, tapi at least ya para lawyer ini membela klien itu pahami dulu konteksnya, ini klien bener apa enggak. Jangan cuma karena dibayar pakai duit uang gitu ya lu approve aja gitu, lu persetujuin aja semuanya. Gak bisa begitu. Ini udah termasuk undang-undang konsumen. Kalau ternyata kebukti salah, undang-undang konsumen lo tau apa? Ini merugikan masyarakat yang menggunakan produk yang mengandung overclaim dan juga merkuri dan racun-racun yang ada di dalamnya. Salah banget nih pengacara kalau misalnya membela hanya demi kepentingan pribadi, yaitu uang, duit. Lo ingat nih baik-baik, lo terapkan di otak lo ini ya. Lo ingat, kalau skincare lo tuh gak ada apa-apa, gak overclaim dan mengandung merkuri, lo gak akan transfer 4 miliar dengan cuma-cuma cuah. Gak bisa kayak gitu ya. Percuma sekolah tinggi-tinggi tapi gak diajarin. Ngapain lo jadi pengacara? Pengacara itu memang membela, gue tahu, tapi membela yang benar. Pahami juga itu kliennya. Klien ini bener apa enggak? Mana ada orang transfer cuman 4 miliar kalau misalnya nggak ada apa-apa terkandung di dalam skincare tersebut. Wih, baru ini nih kasus yang paling lucu sekali. Mentransfer cuma 4 miliar coy. Tahu-tahu dibilang pemerasan dalam hal apa? Ya. Aduh, jelas-jelas di telepon, dicari, dinego lagi. Jangan sampai bias. Mereka sudah merugikan customer, mereka yang menipu, gimana Pak? Itu nggak ada hukumnya? Nggak ada kelanjutannya? Udah, gitu aja? Hah? Mana? Katanya untuk rakyat, polisi. Rakyatnya mana dulu? Yang banyak uang. Baru dibela. Sampai didudukin di DPR, diundang. Apaan sih? Kocak emang. Ya, hukum di negara Konoha ini kocak, lucu. Dokter Reza Gladys yang licik berlindung di balik kedokterannya yang kalian tidak tahu, gue tahu. Nih, Gladys ini cuma ditempel stiker, dijual di e-commerce di akun pribadinya dia, tidak ber-BPOM. Tidak boleh dilakukan di rumah. Jual 2 jutaan. Ini produk yang gua tahu, si Reza Gladys ini tidak boleh gua spill produk ini. Walhasil dia minta ke Dokter Oki untuk ketemu sama gua karena gua udah beli produk dia yang ini. Dia takut banget nih gua spill yang ini. Terus dia minta tolong Dokter Oki untuk ketemu sama gua. Gua nggak mau lah. Kalau mau ketemu mau gua bayar. Nah, bener nggak? Iya nggak? jawabannya. Dia kan sudah membohongi. Ini adalah produknya Reza Gladys yang tidak boleh dijual. Dan ini sama kayak si Soneo, cuma ditempel stiker. Ini dijual di e-commerce secara terang-terangan, secara bebas. Nih, lah pertama itu tidak ber-BPOM, kedua ketiga overclaim. Jarum suntik itu kalau untuk kecantikan tidak boleh dipakai di rumah sendiri. Kalian harus pinter ya. Reza Gladys ini bukan lagi penipuan, tapi dia sudah melakukan kejahatan ke customernya. Nih, ini yang gua mau spill. Tapi karena dia tahu gua sudah beli produknya ini di akun resminya dia menghubungi. Klinik tuh aku udah packaging, kenapa? Karena takut dokter, ya kan? Takut dokter, perawat, itu tuh tahu produk kita, nanti dia beli sendiri. Ngerti nggak? Kan dulu Oki aja pernah ditipu kan, yang di mana sih? Klinik, aduh, apa itu? Kelapa Gading kan?
Itu kan bermain kan si dokter sama apotekernya. Nah aku tuh menghindari itu tuh, makanya aku tutup gitu. Jadi sebenarnya Bepom ya Bepom, cuma sama aku ditutup gitu. Jadi guys, yang pertama itu adalah video dari salah satu netizen yang sampai dengan saat ini terus menyuarakan soal mafia dari owner skincare. Mafia owner skincare yang menjual produk berbahaya, yang menjual produk overclaim, yang artinya produk-produk tersebut sangat merugikan konsumen. Banyak sekali konsumen yang terkena tipu daya dengan penjelasan-penjelasan yang begitu manis gitu ya. Oh, produk ini mampu untuk membuat wajahmu cemerlang, bersih, putih. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kemudian harga yang diberikan, kandungan produk yang tidak sesuai dengan apa yang ada di label, dan banyak sekali dugaan kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh para owner skincare. Maka mbaknya itu terus menyuarakan dan menjadi salah satu bentuk dukungannya kepada Nikita Mirzani. Yang kedua, mbaknya itu protes ya ketika para owner skincare disediakan wadah gitu ya untuk mengadu ke Komisi 9 anggota DPR. Padahal kata ibunya ini ada dugaan bahwa mereka itu melakukan beberapa tindakan overclaim atau ada dugaan kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Karena kita tahu bersama ya, patokannya overclaim adalah suatu kejahatan. Jadi semacam ada pilih kasih gitu ya dari para anggota DPR kepada para owner skincare ini. Ironisnya, para korban dari customer tersebut tidak diundang. Seharusnya para korban juga diundang, karena mereka inilah yang menjadi korban sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, Nikita Mirzani sebelumnya sudah speak up. Ada satu produk yang sangat berbahaya gitu ya dari DRG. Si NM-nya ini pintar, dia beli di salah satu marketplace gitu ya, dan ternyata itu adalah produk dari DRG yang katanya itu tidak ada BPOM, kemudian menggunakan jarum sun. Itu bukan lagi penipuan kata Nikita Mirzani, tapi sudah menjadi suatu kejahatan karena sangat merugikan customer. Dan yang terakhir, saya nggak mau berbicara banyak, mendingan kita baca komentar saja. Berarti Instagram suara netizen benar dong? Ada yang bertanya, loh kenapa? Karena dilaporin. Ada dugaan bahwa apa yang diucapkan oleh suara netizen itu benar. Makanya dari pihak sana mau untuk melaporkan suara netizen ini karena diduga suara netizen ini menyuarakan suatu kebenaran. Oh, BPOM ditutup. Ngaku dah. Pantasan. Kemudian ada yang sampai tag Gerindra, Mabes Polri, Gibran. BPOM Indonesia dipertanyakan integritasnya. Waduh, siapa yang tutup BPOM? Diduga itu adalah suara dari suami DRG. Suaranya memang khas seperti itu ya. Suaranya tuh sama persis dengan yang ada di rekaman ini. Ngeri coy. Bukti kuat ini, salah satu bukti kuat untuk membebaskan Nikita Mirzani dan memproses mereka secara pidana. Tuh kan dibalik Nikita senyum, dia punya bukti-bukti juga. Finally, I got it, kata Mail. Keren loh Mail. Kemarin banyak yang bilang ya, Mail ini terlalu polos, terlalu bodoh, minta uang segitunya. Ternyata dibalik itu semua, Mail juga mempunyai sisi kecerdasan yang luar biasa.